Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat, SPDI, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Hijau, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor peserta 2023 515347. Pada hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dengan materi saling menghargai dalam keberagaman. Untuk jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan sehat, keadaan baik, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, biasanya kita berdoa. Silakan Tiano untuk pimpin doa. Silakan. Dulu ya. Masuk semua? Ahmadi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai, untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa kita, terhadap negara kita, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai ini, perlu kita ketahui, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian semua yang pertama mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatul agar saling mengenal dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama lain dengan tepat. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan lain.
pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita di rumah bahagia. Yang kelima, meyakini keragaman sebagai sunnatullah. Nah, pelajaran kali ini kita akan temanya akan membahas temanya saling menghargai dalam keberagaman. Yang akan kita bahas yaitu keragaman sebagai sunnatullah, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang ketiga, pembahasan dari saling menghormati dalam keberagaman adalah saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama. Yuk. Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang kalian ketahui tentang keberagaman? Pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman? Suatu kondisi. Ya. Apalagi? Keragaman itu adalah perbedaan. Yang kedua, keragaman apa saja yang ada di tempat kalian? Agama, bahasa, suku, bangsa, adat istiadat. Yang ketiga, mengapa keragaman perlu dijadikan sebagai alat pemersatu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, karena menumbuhkan sikap toleransi dan pemersatu bangsa. Sebelum pada pembahasannya, mari kita tepuk dulu. Tepuk Islam. Agamaku Islam. Tuhanku Allah. Nabiku Muhammad. Rasulullah. Islam. Pembahasan pertama yaitu keragaman sebagai sunnatullah. Nah, ini adalah contoh dari keragaman. Ada keragaman dunia. Nah, ini Keragaman agama. keragaman agama, keragaman suku. Ya. Jadi Allah itu menciptakan makhluknya dalam bentuk keberagaman. Ada tujuannya. Kenapa Allah itu menciptakan makhluknya dalam keberagaman? Ada yang tahu jawabannya? Yaitu untuk saling mengenal, saling memahami satu sama lain. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, apa itu keragaman? Keragaman itu sesuai apa yang sudah dijawab. Siapa tadi? Temanmu Widya. Jadi keragaman itu segala sesuatu yang terdiri atas berbagai macam jenis dan yang berbeda. Contohnya, orang Inggris beda dengan Indonesia. Kalau orang Inggris tinggi, Indonesia Lebih tinggi. biasa-biasa saja. Jadi bermacam ada Inggris, ada Amerika, ada India, ada Vietnam ya. Juga agamanya. Agamanya. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam, ada yang agama Buddha, ada yang agama lagi
keberagaman suku. Apa? Adat istiadatnya beda ya. Kebiasaannya beda ya. Ciri apa lagi? Dari pakaiannya juga beda. Makanannya beda juga ya. Ada khas Madura, ada khas Jawa, ada khas Sunda ya. Jadi keragaman ini, perbedaan ini adalah sunnatullah. Apa tadi sunnatullah? Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah, ketetapan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, kita harus mengimani apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi keragaman itu adalah sunnatullah. Contohnya di negara kita Indonesia, di mana di Indonesia terdapat beberapa keragaman, itu perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, tuh, ya. Keragaman tersebut merupakan sunnatullah yang wajib diimani. Jadi dengan keberagaman tersebut tidak ada alasan untuk kita untuk cerai kita harus bersatu untuk kemajuan. Nah, lanjut. Nah, ini tujuan Allah menciptakan keberagamannya. Kita kan sejak awal sudah kita pernah pelajari bab 1 yaitu surah Al-Hujurat. Di situ menjelaskan bahwa apa kata Allah? Firman Allah, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak lain lita'arafu, supaya dia kenal satu sama lain, saling memahami. Karena kita hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup perlu orang lain, perlu teman. Coba kalian hidup sendiri, nyaman nggak hidup sendiri? Jadi tujuannya adalah untuk saling mengenal, saling memahami satu sama lain. Contoh, kalian sebelum sekolah, kalian tidak kenal si Piano sama si Asikin, nggak kenal. Kalau sekolah ngumpul satu kelas bersama, kan? Kenal kan? Berteman kan? Bermain kan? Ya. Kalau sendirian mau main siapa? Jadi kalau kita saling memahami, saling sudah kenal mengenal, kita bisa hidup Nah, ini sesuai dengan firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran ayat 10 Quran Al-Hujurat, di mana nih bahwa setiap mukmin adalah saudara, dan ketika ada perselisihan kita harus apa? Mendamaikannya. Jadi umat Islam hendaknya senantiasa membangun silaturahmi yang mengedepankan sikap toleransi. Karena teman kita tidak hanya orang Islam saja. Teman kita ada yang dari non-Islam. Contohnya yang beragama Kristen. Di sini ada kan? Ya, ada. Satu orang yang mana
salah? Jadi umat Islam hendaknya senantiasa membangun silaturahmi yang mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati. Bentuk saling menghargai itu ada 3. Perhatikan. Menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Jadi dari 3 ini, dari pendirian, keyakinan, pendapat, semua orang itu tidak sah. Contohnya pikiran Kiano sama Asikin, atau Asikin sama si Kesa, atau Kesa sama si Danis, itu pikirannya tidak sama. Pasti ada perbedaan. Jadi pendirian seseorang, keyakinan seseorang, pendapat seseorang itu tidak sah. Pembahasan yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Agama kita agama apa? Islam. Ya, agama Islam. Nah, Islam itu datang membawa kebaikan dan manfaat bagi siapa? Bagi kita umat Islam. Bagi kita umat Islam. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang membawa Islam? Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad lah yang membawa Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, ini jawabannya tadi. Nabi Muhammad yang membawa. Jadi jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang patut kita contoh, patut kita teladani. Dalam Islam, kebaikan-kebaikan itu disyariatkan secara sempurna, penuh hikmah karena berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Dan teladan baik Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah Muhammad diutus untuk tamimah di mangkariman, untuk memperbaiki akhlak, baik itu dari perkataan, tutur kata, perbuatan, itu agar menjadi baik. Kalau agama lain selain agama Islam juga mengajarkan kebaikan, tetapi kebaikannya itu adalah universal, seperti saling mengasihi, menjaga perdamaian, saling membantu, dan tidak berbuat kerusakan. Nah, pembahasan yang ketiga adalah saling menghargai orang yang berbeda agama. Jadi dalam Islam itu mengajarkan tentang konsep tasamuh, toleransi, saling menghargai satu lain. Jadi kalau kalian menjadi teman tidak boleh pilih-pilih ya loh. Semua yang beragama apapun itu harus kita hargai. Bisa dijadikan jalan juga. Dalam Islam mengajarkan tentang kesamaan toleransi dengan orang yang berbeda agama. Muslimin dilarang memaksa orang berbeda keyakinan untuk masuk Islam. Yang kedua, kaum muslimin harus tetap berbuat adil dan tidak boleh menzalimi hak-hak untuk
hak umat agama dan contohnya hak dia berteman dengan kita, dalam berbagi, kita harus tetap adil, mengampuni. Dan yang ketiga, umat Islam harus hidup damai dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara dengan umat agama lain. Tak boleh bermusuhan. Nah, kita bersaudara dalam dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita pasti ketemu yang namanya orang non-Islam. Jangan sampai bermusuhan. Perhatikan gambarnya. Masih ingat dengan ini? Kira-kira ini keragaman apa? Keragaman dunia. Ada orang Cina, ada orang Turki, ya, Arab, ada orang India, ada orang India nih, ada orang Indonesia. Keragaman dunia di dunia itu terdapat banyak keragam, terdiri dari beraneka ragam negara. Ada negara Inggris, ada negara apa lagi? Turki, Arab, Inggris, Vietnam, ya banyak ya. Ya. Dan orang-orangnya pun berbeda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Warna kulitnya juga berbeda, ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang manis, ada yang batang sawo. Laksa. Ada yang gosong ya ini. Iya, hitam, gosong ini ya. Nah, hal itu semua merupakan sunnatullah yang harus kita terima. Yang tadi ya. Ini termasuk keragaman dunia dari berbagai negara. Yang ini termasuk keragaman yang mana? Gimana? Ya. Adat istiadat. Lagi. Budayanya budaya. Dari pakaiannya juga berbeda. Berbeda. Jawa, Dayak, ya. Nah, berarti jelas nih, ya. Ini termasuk keragaman di Indonesia itu sendiri terdapat banyak suku bangsa. Contohnya suku Jawa, suku Minang, suku Gayo, suku Baduy, ya. Nah, silakan perhatikan video berikut. Bagaimana tanggapan kalian nanti? Nah, silakan perhatikan. Main ke taman ya. Ada yang suka main bola? Suka main bola? Ya. Boleh nggak kayak gitu? Memilih kelompok yang hanya karena sama dari asalnya, enggak dong? Boleh. Kita harus menerima semuanya, walaupun berbeda asal. Di sini kan ada ya, ya. Ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, ya. Itu karena faktor orang tua kerja di sini ya. Nah, kan ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Madura ya. Nah, di
Gitu. Jadi yang asalnya nggak tahu kalau kita berteman satu sama lain dari berbagai macam Jawa, Madura tadi, mana tadi, yang Banjar, makanan khasnya kan bisa tahu. Jadi keberagaman itu bisa memberikan kita sebuah pengetahuan yang baru, yang awalnya kita tidak tahu bisa jadi tak. Kita harus saling menghargai biarpun berbeda. Ya. Jadi kita harus bisa menerima dari segala macam suku. Berteman dengan siapapun kita harus terima. Ya, seperti halnya tadi umpamanya contoh si Rana dengan Labibah. Namanya si Rana dari Jawa, si Labibah dari Madura. Atau ya, dan ini sedikit dari Madura juga. Lalu si Cynthia di Jawa. Umpamanya ini tidak mau berkelompok dengan ini karena ini orang Jawa. Ini si Labibah inginnya berkelompok dengan sedikit karena orang Madura itu tidak boleh. Kita harus bisa merangkul semua. Dengan siapapun kita harus terima. Nah, oke. Kalau yang ini, ya, ingat lagi. Yang di depan masih ingat kan? Apa yang kita pelajari tadi? Ini apa? Keberagaman dalam ya, no, ini apa? Keberagaman dalam apa ini? Beragama. Ada agama Islam, ada agama kita Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Buddha. Jadi ini adalah keberagaman dalam beragama. Nah, di Indonesia itu sendiri terdapat banyak agama. Seperti tadi yang sudah disebutkan, ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu semua adalah apa? Sunnatul yang harus kita imani. Sekarang ajaran kebaikannya. Ingatkan di depan tadi bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan kepada umatnya mengajarkan kebaikan. Contohnya adalah bakti sosial. Selain bakti sosial apa? Contoh kebaikan, saling menolong, saling berbagi. Menolong sudah tadi. Menyantuni anak yatim, bersedekah. Kebaikan selalu diajarkan oleh setiap agama di seluruh dunia. Semua agama selalu mengajarkan kepada kebaikan untuk saling menghormati, saling menghargai, perbedaan ada damai. Pasti itu yang diajarkan. Terus kebaikan dalam Islam disebut apa? Disebut akhlak mulia. Berbuat baik itu adalah pokok ajaran Islam. Ajaran Islam, pokok dari ajaran Islam. Macam akhlak mulia apa saja? Yang pertama, akhlak kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Nah, kalau kepada Allah
Ya, jadi bisa ditunjukkan dengan dengan sholat. Dalam sholat harus khusyuk, harus mengikuti rukun-rukun sholat. Harus nih. Kalau sholat lebih baik sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Maka itulah yang harus kita lakukan. Kalau bisa harus berjamaah, karena itu lebih baik. Yang kedua, anak kepada sama. Contohnya bakti sosial tadi. Apa lagi? Menolong. Apa tadi? Berbagi. Yang ketiga adalah anak kepada alam. Contohnya seperti apa? Menyiram tanaman, merawat, yang memotong rumput, yang sudah banyak, merawat alam, menjaga alam. Kalau menjaga lingkungan dari sampah, apakah itu termasuk akhlak terhadap alam? Ya. Masih buang sampah sembarangan enggak kalau habis belajar? Masih ada. Maka sudah ada tempat kalau sudah tahu, nanti kalau habis belajar sampahnya disimpan di tempat karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apalagi contohnya? Tidak memotong pohon sembarangan sehingga membuat hutannya gundul, tidak boleh. Sehingga hal itu menyebabkan apa? Teladan kebaikan. Teladan kita kan sebagai umat Islam adalah Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad diutus untuk kita, diutus oleh Allah ke dunia ini untuk apa? Diutamima kalimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi mari kita sebarkan kebaikan kepada semua, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan masyarakat. Harus kita sebarkan kebaikan. Ya kan? Masih ada yang suka bertengkar? Masih ada yang suka berkelahi? Masih? Bagus nggak itu? Enggak, Pak? Kalau berkelahi yang sakit siapa? Yang berkelahi? Siapa yang merugi? Diri sendiri. Nah, contoh, bersikap santun kepada siapa saja, menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Ini kata apa? Saling berbagi pada orang yang tidak mampu, kan pahalanya besar, yang susah. Terutama yang bersedekah, terutama kepada anak ya. Orang sudah tua, orang fakir mis. Jadi kalau kita punya uang lebih, punya harta lebih, kita harus berbagi. Siapa yang gak suka berbagi? Ada yang gak suka berbagi? Ya, kita harus membiasakan kebaik. Kita harus suka berbagi, menolong. Ya, ini menolong, Pak. Misalnya jatuh, menolong. Kalau di dalam kelas, contohnya apa? Kalau menolong teman, meminjamkan teman yang sedang tidak ada pensiunnya. Menyiapkan pulpen yang tidak ada pulpennya.
Jembau. Yang ini sumbangan ya? Baju lagi enggak? Nah, Lagi. ya, ya bisa. Ya, ada temannya sakit, umpamanya mau dijenguk kita hubungan ya, kita sumbangan ya, kita seribu ya. Kita belikan apa? Belikan buang, belikan apa lagi? Nah, jajan, lalu kita menjenguk teman kita yang sakit. Dan kita sudah sampai. Nah, sekarang Bapak kasih tugas tugas kelompoknya. Silakan diskusikan untuk menemukan kata kunci dari gambar di bawah ini. Deskripsikan dari kata kunci tersebut dalam bentuk komentar yang ditulis pada kolom kotak atau kertas ya nanti ya. Bapak kasih nanti kertasnya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini berbeda. Ini nanti dideskripsikan atau dijabarkan ya. Ini tentang apa, ini apa, ini apa. Silakan ditulis. Di sini sudah ada gambarnya. Ya, silakan dikerjakan. Paham semua ya? Ya, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silahkan untuk setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Keragaman pada gambar nomor 1 tersebut adalah bentuk keragaman dunia. Keberagaman dunia yang mencakup beragam budaya, bahasa, agama, adat, istiadat, dan pandangan hidup yang ditemukan di seluruh penjuru bumi. Ini mencerminkan keragaman manusia dalam segala aspek kehidupan, membentuk lanskap sosial yang kaya dan kompleks dari pakaian hingga kuliner, nilai-nilai yang berbeda dan tradisi yang unik. Keberagaman dunia mengajarkan kita tentang persatuan dalam perbedaan serta potensi untuk belajar dan bertumbuh melalui interaksi dengan budaya yang beragam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok umat akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Keragaman pada gambar nomor 3 tersebut adalah bentuk keragaman adat budaya. Keberagaman Nah, selanjutnya yang terakhir kelompok piano. Ya, silakan dimulai. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, selanjutnya tugas mandiri. Dua. Kalau sudah, silakan dikumpulkan setiap kelompok. Nah, oke, sudah ya? Sudah semua ya? Nah, sekarang mari kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama tadi yaitu yang pertama, keragaman itu adalah diciptakan oleh Allah merupakan
tujuan Allah menciptakan keragaman adalah supaya kita saling memahami satu sama lain. Tidak dalam akidah. Kalau dalam akidah menerima Islam tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum wal agamamu ya agamamu ya agamaku ya agamaku. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ahu. Ya, kita tutup pembelajaran ini dengan macam Alhamdulillah.